Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadam Dananjaya dari MRLB Angkatan 2020 dengan NIM 2007708. Dalam video ini, saya akan menyampaikan atau menjawab beberapa pertanyaan dalam video Nasionalisme Indonesia dan Tantangan Masa Depan yang telah disampaikan oleh Profesor Budimansyah dalam rangka memenuhi penilaian ujian tengah semester saya. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Tujuan bersama itu tentu saja akan sangat didambakan oleh setiap warga negaranya. Kita sebagai salah satu negara berkembang tentu saja memiliki tujuan untuk menjadi negara maju yang setara dengan negara-negara di luar sana. Maka dari itu, tentu saja ini pun salah satu tujuan bersama kita sebagai bangsa Indonesia dan merupakan salah satu faktor yang bisa kita gunakan untuk mempertahankan nasionalisme. Karena nasionalisme ini merupakan salah satu faktor penting yang membuat negara-negara maju di luar sana bisa menjadi negara maju seperti saat ini. Karena tanpa nasionalisme, maka negara hanya akan terpuruk dan hancur perlahan-lahan jika kehilangan nasionalismenya. Lalu pertanyaan kedua, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Nilai-nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama menurut saya adalah kebersamaan dan kerjasama antar elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Kita punya satu budaya yang sangat-sangat berjalan searah dengan yang saya tadi katakan, yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu sistem kerja di mana masyarakat itu saling membantu walaupun mereka sebenarnya tidak kenal, bahkan tidak punya hubungan darah ataupun saudara. Dan gotong royong ini sebenarnya bisa kita lihat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia terlebih di zaman dahulu, di mana banyak suku, ras, agama di Indonesia yang dulu mungkin berjuang sendiri-sendiri, namun pada satu titik akhirnya bisa bekerja sama, bersatu, dan mendeklarasikan diri sebagai Indonesia dan akhirnya meraih kemerdekaan. Dan itu pun mereka punya tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Makanya mereka punya itu dan mereka tahu bahwa mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu, menurut saya gotong royong merupakan hal yang paling utama dalam mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Perlu diketahui terlebih dahulu, transnasionalisme ini merupakan suatu penemuan baru di mana orang-orang itu merasa dirinya itu merupakan bagian global dibandingkan bagian dari warga negara yang dia miliki saat itu. Jadi mereka merasa bahwa ya, saya ingin mengikuti global, bukan mengikuti apa yang ada di negara saya sendiri. Maka dari itu menurut saya harus ada hal-hal yang menguatkan bahwa kita harus bangga menjadi suatu bagian dari satu negara gitu. Seperti misalnya Korea tentu sangat bangga, mereka sangat loyal terhadap produk-produk yang mereka buat. Makanya mereka saling membeli produk mereka dan bahkan produk mereka pun bisa menjadi go internasional. Maka jika Indonesia ingin melakukan hal yang sama, maka kita harus punya kebanggaan dulu sebagai warga negara Indonesia. Karena itu merupakan identitas kita dan itu suatu kewajiban yang harus kita pegang bahwa kita ini warga Indonesia dan harus bersama-sama memajukan negara Indonesia. Lalu ada pertanyaan keempat, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Perubahan dan evolusi makna ini memang selalu terjadi beriringan dengan berubahnya perkembangan zaman yang begitu cepat. Tapi seperti yang saya bilang dari awal bahwa asalkan kita paham bahwa memang perubahan ini tuh berubah untuk yang lain, namun kita mungkin harus sedikit memfleksibelkan diri dan menyesuaikan diri, namun kita harus tetap punya jati diri bahwa kita ini memang masih satu Indonesia gitu, kita ini warga negara Indonesia dan apapun perubahan yang terjadi di luar sana, kita boleh mengikuti yang baik-baik dan tetap memegang ciri khas keindonesiaan yang kita miliki. Lalu pertanyaan kelima, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Menurut saya,
untuk saat ini jika melihat keadaan yang faktual yang benar-benar terjadi di Indonesia, maka akan sangat riskan jika kita melegalkan atau memperbolehkan kewarganegaraan ganda ini secara bebas dan tidak teratur ya, karena saya tahu dan saya paham bahwa banyak masyarakat Indonesia ini sekarang lebih menganggap budaya luar itu lebih keren, lebih baik, lebih modern dan lebih asik atau lebih mereka sukai lah intinya. Dan jika kita mengadopsi warga negara ganda ini tanpa tujuan yang benar-benar urgent atau penting, itu bisa jadi saat mereka berwarga negara ganda mereka itu malah lebih ya mereka mengambil ya saya orang Indonesia dan orang negara mana, namun mereka lebih membanggakan warga negara lain yang mereka miliki karena mereka menganggap bahwa ya itu lebih baik buat mereka gitu. Maka dari itu menurut saya jika menerapkannya saat ini sangat-sangat berbahaya dan terlalu riskan untuk nasionalisme bangsa ini. Lalu nomor terakhir yaitu apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditemukan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tentu saja sangat bisa dan bahkan harus dilakukan hal-hal tersebut karena pada dasarnya hal-hal itu merupakan satu perekat antara rakyat kita yang sangat beragam, dan apabila tidak diperkuat ataupun dipelihara maka lama-kelamaan itu akan melemah dan terlepas begitu saja gitu. Seperti jika diibaratkan barang maka hal seperti yang sama akan terjadi. Maka dari itu agar negara ini bisa bertahan maka harus dipertahankan, bukan bisa. Jadi harus dan pasti akan sangat bisa dipertahankan bagaimana kita menanggapi perubahan-perubahan tersebut dan apakah kita ingin memperkuatnya atau tidak. Terima kasih, begitu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.